A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, namaste, om swastiastu, namo buddhaya. Salam kebajikan dan sehat untuk kita semua. Selamat pagi teman-teman, ibu dan bapak. Apa kabar? Spektakuler pagi, luar biasa. Ada pertanyaan yang sangat menarik untuk kita renungkan. Sampai kapan kita akan bermain-main yang selama ini mungkin kalau kata lelah itu sudah biasa, mungkin kata capek itu sudah biasa, tetapi terkadang teradiksi dalam kelelahan dan kecapean dengan komplain yang sama, dengan pemikiran yang sama, dengan sudut pandang yang sama. Dan saya sangat-sangat merasakan jiwa-jiwa yang hadir di pagi hari ini, jiwa-jiwa yang teramat sangat-sangat merindukan kemerdekaan. Dalam perjalanan yang sangat panjang, dalam penderitaan yang mungkin tidak bisa dikatakan satu persatu, tetapi tadi waktu saya naik tuh selalu ya entah kenapa mungkin di rumah salam ini ada vibes yang different gitu, bukan gimana-gimana gitu, tetapi saya hanya ingin jujur terhadap perasaan dan apa yang saya rasakan gitu, bahwa terima kasih jiwa-jiwa yang hadir pagi hari ini, jiwa-jiwa yang terberkati, jiwa-jiwa yang ingin sekali menjadi wadahnya distribution channel kasih sayangnya Tuhan yang tulus, yang mungkin pertemuan kita pagi hari ini diundang oleh satu kata yang saya bisa bilang dengan satu statement ini adalah kita dikumpulkan di sini karena kerinduan yang sama. Kita dikumpulkan di sini karena cinta kasih yang sama. Karena kita datang dari sumber yang sama. Dan kita datang ke sini mulai masuk rumah ini sudah tidak ada lagi identitas. Dan saya rasa hal-hal ini yang dirindukan, yang semakin langka di kehidupan kita sehari-hari, yang semakin sulit kita cari dan mungkin di awal ini mari kita bersyukur, berterima kasih sebelum kita masuk ke pembelajaran kita hari ini. Silahkan rileks teman-teman, ibu dan bapak. Silahkan amati perasaan saat ini. Fokus kepada bersyukur, berterima kasih. Sadarilah betapa hebatnya teman-teman ibu dan bapak sampai ke titik saat ini. Betapa tidak mudahnya melalui tahapan demi tahapan sampai ke titik saat ini. Betapa dahsyatnya apa yang kita lakukan sampai ke titik saat ini. Namun kehebatan itu, kekuatan itu mungkin jarang diapresiasi. Karena kita menunggu apresiasi dari orang lain, divalidasi oleh orang lain. Dan bayangkan, kita ngobrol 5 menit aja sama orang yang kita gak suka, kita pasti tidak nyaman. Dan bayangkan ketika yang tidak nyaman itu adalah diri kita sendiri. Dan bahkan aku tidak nyaman dengan diriku. Aku banyak menolak diriku, sementara tidak ada yang bisa menerima seutuhnya siapa diri kita, kecuali diri kita sendiri. Tidak ada.
Pagi yang indah ini mungkin saat yang tepat untuk selalu mengulang-ulang apresiasilah dirimu, bahkan untuk mengatakan sayang, mengatakan bagus, mengatakan baik. Mungkin kita pelit sama diri sendiri karena kita hanya melihat terhadap diri sendiri kekurangan, keburukan yang mungkin kita selama ini mencari kedamaian keluar, belajar keluar, jauh kemana-mana. Tetapi di rumah sendiri, dalam tubuh ini, dalam jiwa ini, aku tidak berdamai. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, berterima kasihlah kepada dirimu yang dalam kondisi apapun dirimu selalu menemani dengan setia. Terimalah dirimu karena dirimu unik dan otentik. Tidak ada yang menyamai, tidak ada yang lebih baik maupun lebih buruk. Karena kesempurnaan itu, perfect itu bukan hanya baik. Kesempurnaan terjadi ketika baik dan buruk kita terima dengan bahagia yang sama. Sempurna adalah sakit dan sehat, kita terima dengan bahagia yang sama. Sempurna adalah ketika kita rukun dan berantem, kita terima dengan bahagia yang sama. Sadarilah, semua dualitas kesempurnaan sudah ada di dalam diri kita, dan kita hadir untuk saling menyempurnakan. Mari dengan penuh keikhlasan dan segenap jiwa meluangkan waktu sejenak untuk silakan memeluk dirinya sendiri. Berterima kasihlah, bersyukurlah atas diri ini, dan rasakan sesaat kita bersyukur dan berterima kasih kepada tubuh, tubuh akan menjawab dengan mengeluarkan hormon endorfin. Tubuh akan menjawab dengan ketenangan. Tubuh ini adalah kendaraan. Berterima kasihlah kepada pikiran kita, bahwa pikiran ini adalah aplikasi. Berterima kasihlah kepada perasaan kita, emosi kita, imajinasi, dan memori. Lebih dalam, berterima kasihlah kepada orang-orang yang kita benci, menyakiti, membuat menderita. Sepenuh hati, segenap jiwa, terima kasih. Karena siapapun yang paling kita benci adalah jembatan instan untuk menuju pada kelas ini. Kita hanya salah sangka kepada orang yang kita benci adalah musuh kita. Padahal boleh jadi yang kita anggap musuh adalah jembatan indah untuk menyatu dengan Sang Maha Kasih Sayang yang sejati. Baik, teman-teman ibu dan bapak, kita akan slow tapi deep gitu ya. Saya akan dalam setiap fase pasti saya mau nanya. Please kalau nggak ngerti nanya aja.
Ya, nggak usah pura-pura ngerti, boleh ya? Oke, pokoknya nanya aja. Pulang gua. Karena saya pasti banyak pertanyaan. Ingat, pertanyaan adalah berkah. When you stop questioning, it's the end. Makanya siapa yang bertanya di dalam kubur, malaikat apa Bu? Munkar Nakir. Munkar Nakir adalah pertanyaan yang selalu menyala di dalam hatimu. That's Munkar Nakir gitu. Karena tubuh adalah kuburan bagi jiwa kita. Maka pertanyaan di dalam kubur itu bukan di tanah kusir tapi di dalam dirimu. Maka pertanyaannya selalu akan ada kenapa begini, kenapa begitu, kenapa begini, kenapa begitu, betul? Jadi Munkar Nakir ada di dalam nggak? So much question nggak? That's it. Itu penting. Dan yang menarik ketika suka mencatat-catat di sini, siapa malaikat pencatat? Rokib mencatat apa? Nah, begitu ngelihat orang, aduh ini dulu baik deh sama aku. Nah, Rokib ada di situ. Tapi kira-kira yang lebih sering mana? Ini kayaknya nyebelin banget ya dulu. Berarti juga Atid ada di situ gitu. Sip ya. Jadi teman-teman nanti kita akan ngerti segala sesuatu hidup itu selalu terjadi within, di dalam diri kita, di dalam bukan di luar. Contoh, kita pemanasan dulu boleh? Boleh ya. Teman-teman ngelihat saya di dalam dirinya atau di luar dirinya? Hah? Coba tunjuk pakai telunjuk, abu ada di mana? Kalau yang ngejawabnya ke sini agak mabuk berarti. Yang ada di sini adalah hologramnya, tetapi saya dimaknai dan dilihat ada di dalam dirinya Ibu dan Bapak. Karena Ibu dan Bapak sejatinya hanya sedang melihat cahaya yang terpantul oleh fisik ini dan masuk kepada retina, diinvert dalam otak kita, dan saya terjadi di dalam diri Ibu dan Bapak. Betul nggak? Seperti bioskop. Maka maaf ya Ibu Bapak, suka nggak suka, mau nggak mau, saya sudah menjadi bagian hidup Ibu Bapak. Karena meskipun tubuh fisik saya nggak ada, tapi memorinya ada nggak? Ada. So kematian itu hoax. There is no death dalam essential self. Maka orang yang masih takut mati adalah orang yang melekat pasti. Karena kematian itu konteks dari hanya tubuh fisik yang sedang tidak berfungsi lagi. Makanya dalam bahasa Quran, kematian selalu menggunakan statement kullu nafsin zaikatul maut. Tidak menggunakan jasad, jisim, tubuh. Nggak. Jadi nanti kita akan ngerti betapa dahsyatnya diri kita. Tetapi kita terlimitasi masalahnya. Kita terlimitasi oleh penjara-penjara gitu. Nah, di sesi kali ini saya pengen memberikan judul besar adalah dunia bukan tempat gitu. Karena tempat itu placement, tapi dunia adalah conditional. Supaya nanti kita jangan ngelihat bahwa ini tetangga duniawi banget ya. Mobilnya banyak, rumahnya gede, padahal mungkin orang yang punyanya nggak menganggap apa yang dia punya dalam tanda petik melekat kepada dirinya gitu. Ada orang pakai tas branded, gila duniawi banget, itu namanya iri gitu biasanya ya. Iri-iri yang agak religius sedikit gitu. Aku sih nggak apa-apa di dunia sengsara, yang penting nanti di akhirat pasti lebih sengsara, udah pasti. Kenapa? Karena dunia adalah tempat menanam, akhirat itu tempat tumbuh. Kalau berbicara tempat. Sampai sini oke Bu, Pak? Sip? Ibu Bapak lama segini, oke nggak ini? Oke, sip. Ya, tenang, UTS tahun depan ya, tenang. Nah, 2 pertemuan lagi UTS kita. Yang absen 3 kali nggak boleh ikutan. Ya. Oke. Saya mulai dulu, saya pakai exhibit 1, 2, dan 3, baru kita mulai pelan-pelan ya. Karena ada yang baru mulai, ada yang baru datang, jadi kita menghormati semuanya. Anyway, supaya semangat, kita boleh tepuk tangan dulu. Teman-teman. Makasih. Luar biasa teman-teman, semangat belajarnya dahsyat. Dan juga teman-teman yang hadir di online juga semangat belajarnya luar biasa. Thank you teman-teman yang di online sudah hadir, terima kasih. Oke, saya akan mulai dulu dari perspektif begini. Ibu Bapak, kajian pagi ini kajian mau basa-basi atau mau to the point? Oke, jadi saya nggak akan bahas. Basa-basi dikit. Soalnya kalau to the point udah nggak banyak ngomong gitu.
tapi kita diem. Saya basa-basi dulu dikit ya. Ya, saya pakai bahasa basi dulu sedikit. Begini. Let's say saya pinjam dari perspektif Islam. Ada kata-kata innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Betul? Oke. Dalam setiap perjalanan pelajaran pertama, saya selalu memberikan gambaran begini. Kita semua berasal dari Allah dan akan kembali ke Allah gitu. Dan akan kembali. Berarti pertanyaannya, kalau akan kembali, di situ ada perjalanan yang kita sedang meniti untuk kembali ke Allah. Betul nggak Bu, Pak? Yes. Termasuk kita hari ini nggak? Ya. Pertanyaan. Kalau Allah meliputi, apakah perlu jarak untuk kembali kepada Dia? Enggak. Betul? Contoh-contoh. Allah dekat apa jauh? Dekat atau dekat banget? Makanya di Al-Baqarah 115, kemana saja kamu menghadap, di situ wajah Allah. Berarti kalau kemana saja adalah wajah Allah, di mana ada tempat yang nggak ada Allahnya? Ada nggak? Nggak mungkin. Kalau saya berdiri di sini, Allah ada nggak? Kalau di sini? Kalau di sini? Jadi kalau saya mau menuju Allah harus melangkah nggak? Hah? Berarti kalau kita bicara dari titik A ke titik B, pertemuan sama Allah itu perlu jarak nggak kira-kira? Enggak. Berarti kembali kepada Dia, hal yang paling mudah atau hal yang paling susah? Ya, kenapa ulang-ulang datang ke sini mulu kalau gitu? Betul nggak? Nah, makanya di surat Thaha ayat 2 dibilang, aku tuh menciptakan segala sesuatu tuh mudah gitu. Litasqa kalau bahasa Arabnya, everything is simple. Tetapi menariknya adalah kemudahan ini susah diraih untuk orang-orang yang masih ada di dunia gitu. Karena maunya ribet gitu. Maunya susah gitu. Jadi nanti kalau saya beneran to the point ngomong sesuatu, pada nggak percaya pasti gitu. Gitu doang gitu. Saya pengalaman ibu bapak jadi pesulap 15 tahun, masih sih sekarang juga ya. Oh, saya kesini nggak dibayar buat itu. Karena beda harganya Pak. Yang itu lebih mahal. Salam nggak mampu lah bayar itu. Udahlah. Jadi salam kesini cuma ngundang saya ngoceh gitu. Kalau sulap nggak, belum mampu lah kayak itu. Anyway. Ibu dan Bapak, saya mau cerita dulu. Apresiasi orang Western sama orang Timur, orang Indonesia sama orang bule kalau nonton sulap, itu dua hal yang berbeda. Kalau orang Indonesia nonton sulap, dia mikir gimana caranya, pengen ngebongkar, dan dia melupakan menikmati seninya. Itu pengalaman saya. Terus akhirnya, gue juga bisa paling gitu tuh. Nah, banyak paling-palingnya gitu lah kira-kira. Nah, tetapi orang-orang Western, dia nggak peduli caranya, tapi I just enjoy the show. Saya nggak peduli caranya, tapi aku bisa menikmati show-nya. Nah ini ada paradoks memang. Saya nggak berbicara baik atau buruk gitu ya. Saya sering ngomong bahwa masyarakat Indonesia ini IQ-nya 78,4. Tapi bukan berarti lebih buruk dari yang lain, bukan. Cuman beda aja. Beda aja udah, gitu. Nah sehingga kenapa saya pengen mengawali dalam konteks ini? Maaf ya. Jangan-jangan kita pulang kajian, kita sibuk mengingat kajian, tapi nggak ingat Allah gitu. Jangan-jangan kita sibuk ngebicarain Quran, sibuk ngebicarain kesadaran, yang kita sibukin itu adalah part dari pelajarannya, tapi Allahnya mana gitu. Makanya ketika Rumi bilang, keren banget statement Rumi, banyak dari kalian yang sibuk berbicara tentang dalil dan ayat, maka aku sudah bercinta dengan Tuhan. Kamu masih sibuk sama dalil. Dan yang menarik ketika kita bicara dalam konteks ini, boleh jadi kita lupa bahwa segala bentuk apapun, kita adalah tidak sadar bahwa kita udah sampai sih sebenarnya. Pertama, nggak pede. Percaya diri datang dari mengenal diri. Yang kedua, mungkin terlalu banyak menjual diri gitu. Karena orang yang menjual diri adalah orang yang melakukan sesuatu karena pengen dipuji. Dia menjual dirinya karena pujian. Dia menjual dirinya karena perspektif validasi orang lain gitu.
Makanya kenapa kata kuncinya adalah kalau kamu mengenal dirimu, kamu akan percaya dirimu. Kalau kamu percaya dirimu, kamu tidak akan pernah menjual dirimu. Nah, nanti kita akan ngerti diri yang dimaksud itu yang mana gitu. Supaya nanti kita mulai menyadari, oh oke. Ya bahasa gampangnya, pencarianku keluar telah usai, maka aku akan berjalan di dalam bersamanya gitu. Nah itulah yang disebut dengan kelahiran kesadaran. Lahir bahasa yang sekarang besok terjadi namanya Natal gitu kira-kira. Bahasa Arabnya milad gitu kira-kira. Teman-teman ibu bapak, kita lahir sekali atau berulang-ulang? Loh emang tubuh fisik kita sama hari kemarin udah beda kok. Pemikiran kita dari tadi pagi udah beda kok. Kita selalu reborn nggak? Selalu membaru nggak? Maka nggak, sebenarnya nggak, kalimatnya nggak gini, setua apa kamu? Enggak. Sebaru apa kamu? Kita bukan menua dalam tanda petik, tetapi kita selalu membaru gitu. Cuman pertanyaannya, membarunya mungkin kita tidak sadar. Karena kenapa? Karena kita terjebak oleh yang namanya dunia gitu. Sampai sini oke? Oke? Jadi ini perjalanan yang jauh atau yang dekat? Oke, saya garis bawahi, dekat banget tapi nggak mudah. Jangan nyari mudah karena nggak akan dapat gitu. Sip ya? Oke? Clear? Oke nggak ini? Oke-nya tuh gini nih. Oke. Clear. Nah, gitu. Kayak apa gitu. Adalah nggak pernah ada jarak. Gak ada jarak. Karena jarak hanya berlaku bagi ruang dan waktu. Dan kalau kita bicara dia melampaui ruang dan waktu gitu. Maka tidak ada ruang dan tidak ada waktu yang tidak ada dia. Maka semua adalah dia. Maka nanti kita akan ngerti kul hu Allah hu ahad. Ahad gitu. Sip ya, itu satu. Dikunyah pelan-pelan, dirasain. Sampai sini oke ya? Oke. Saya mau masuk ke exhibit 2-nya begini. Kalau kita bicara dunia itu selalu yang yang-nya adalah akhirat. Bagi teman-teman Islam ada doa yang pasti dibaca dalam setiap akhir doa, disebut Robbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Sekarang saya tanya, itu berdoa banyak yang membaca doa atau banyak yang berdoa? Jadi otomatis, betul? Sehingga kalau otomatis menjadi sesuatu yang diulang-ulang, katakanlah jadi mantra, dan nggak salah, bagus-bagus aja. Karena at some point ketika kita mengatakan sesuatu yang kita nggak ngerti, kita otaknya jadi nggak sibuk sih. At some point. Makanya mantra-mantra itu sesuatu yang agak nggak dimengerti gitu. At some point. Tetapi pertanyaan saya adalah, selamat di dunia dan selamat di akhirat itu maksudnya apa gitu. Contoh, teman-teman ibu bapak kalau dengar kata dunia apa yang kepikiran? Bumi. Begitu dengar kata dunia, ting, apa yang kepikiran? Atau saya pakai belakangnya pakai wi lah, duniawi, apa yang kepikiran? Duit. To the point banget ya, duit. Nah, sekarang saya tanya, uang itu alat dunia atau alat akhirat? Dunia. Kalau uang saya sedekahin ke fakir miskin, maka fakir miskin yang nggak bisa makan jadi makan, uang jadi akhirat nggak? Jadi uang alat dunia, alat akhirat? Nggak gitu tadi jawaban. Ini tuh udah akhir 2024 ya. Banyak refleksi kan? Banyak refleksi. Refleksi tapi refleksi kaki. Dipijat. Jangan pakai duit. Oke. Berarti pertanyaannya, kita penting untuk menyadari begini. Maaf ya, kalau misalnya Allah adalah meliputi, berarti kan nggak ada di luar dia, betul nggak? Termasuk kita udah bahas, surga dan neraka bukan tempat dong. Barzah bukan tempat dong. Mahsyar bukan tempat dong. Karena kenapa? Gimana kita mau berbicara masalah tempat, orang semuanya di dalam Allah, betul nggak? Yes.
Nah, nanti satu-satu kita bahas pelan-pelan. Oke, nah sekarang pertanyaannya begini. Allah tuh punya rencana di surat 2:30 misalnya. Ya, di surat 2 ayat 30 misalkan. Dia bilang, aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Di situ kalimatnya adalah ard. Samawat juga ada nanti. Ada langit, ada bumi. Oke. Pertanyaan, Allah mau bikin khalifah di bumi atau di dunia? Bumi. Tadi di surat 2 ayat 30. Dan ketika Allah berfirman kepada malaikat, ini kan di surat 2 ayat 30 malaikat agak komplain sama Tuhan kan? Ya Allah, ngapain bikin khalifah kayak gini-gini gitu? Kan yang kayak gini-gini yang udah-udah juga ngancurin. Tar dulu. Nanti kamu ngerti gitu. Nanti kamu akan paham. Anyway, nanti kita bahas itu kapan-kapan. Tapi intinya yang ingin saya tanyakan, Allah punya rencana bikin khalifah di muka bumi atau di dunia? Kalimatnya ard atau dunia? Nah, ibu bapak kalau doa, fil ard atau fi dunia? Kenapa begitu? Oke, berarti kalau kita bicara dalam konteks yang namanya art dan dunia, dua hal yang berbeda nggak? Sip. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Jadi ada fil art, ada fi dunia. Artinya ada bumi, ada dunia. Clear? Clear. Berarti kalau ngomongin tempat, yang tempat itu dunia atau bumi? Bumi. Nah, bumi nanti ada dua. Bumi sebagai nama planet Earth, atau bumi itu adalah tubuhmu. Ini kan bumi nih. Tempat wadak. Dan bahasanya Quran itu ngomongin art itu bukan ngomongin earth sih. Bukan itu gitu. Karena nama bumi baru ada beberapa saat gitulah kira-kira. Nah, di awal ini yang pengen saya garis bawahi dulu, teman-teman penting untuk menyadari mana quality, sifat, mana simbol, mana fungsi gitu kira-kira. Oke sampai sini? Oke sampai sini? Berarti kita hidup di dunia atau hidup di bumi? Tadi oke, sekarang diam gimana sih? Kita hidup di bumi dengan dunia yang kita ciptakan. Oke lah. Yang lain? Gini. Ibu bapak sekarang lagi ada di rumah Salam. Kita ini satu bumi atau satu dunia? Kalau di Ancol ada bumi fantasi atau dunia fantasi? Kenapa nggak bumi fantasi coba? Karena setiap orang beda. Sip ya. Ada di Serpong mas. Apa tuh? Bumi Serpong damai. Kenapa nggak bumi ya? Kayaknya dia salah nama deh. Salah nama. Kayaknya belum ngerti deh. Kayaknya. Iya. Oke. Sampai sini oke? Menurut teman-teman ibu bapak ini something important nggak? Penting nggak? Penting. Penting banget. Contoh. Kalau kita bicara masalah tempat itu placement. Ya let's say kita ada di ruangan ini tempat. Ya kan? Tetapi masing-masing kita di ruangan ini punya perspektif yang berbeda nggak tentang tempat ini? Gitu. Jadi dunia itu nanti akan bercerita tentang sifatnya. Art atau bumi itu akan bercerita tentang tempat. Nah, tempat kita hidup ada di mana? Secara makro, mikronya tubuh. Ini bumi kita nih. Sip ya? Maka dengan tidak merawat bumi kecil, bagaimana kita akan merawat bumi besar? Makanya di ajaran Kapitayan yang ada 3000 tahun sebelum Masehi dibilang memayu hayuning bawono. Kamu diciptakan untuk mempercantik bumi yang udah indah. Ibu bapak pernah dengar ceritanya Einstein nggak? Maaf ya, ini saya ngulang-ulang. Tapi kalau yang bosan jangan bosan sih. Tapi saya ngulang-ulang nih. Kalau per detik ini semua cacing di muka bumi ini nggak ada,
Kita cuma bisa bertahan hidup 3 bulan loh. Betul nggak? Siapa yang mau numbuhin tanaman sebagai recycling yang namanya cacing? Mau uangnya banyak triliunan nggak bisa makan uang. Betul nggak? Oke. Serangga kalau nggak ada hari ini, detik ini, semuanya nggak ada, 4 bulan lah kita survive. Karena dia yang memindah-mindahkan tuh. Dan kita kan nggak pernah ngelihat bagaimana serangga sangat bermanfaat buat tubuh hidup kita. Cacing yang nggak kelihatan bermanfaat. Kita dalam yang namanya ekosistem. Tetapi dalam diri manusia ada yang namanya egosistem. Bukan ekosistem. Ekosistem. Betul? Pertanyaan saya, kalau semua manusia per detik ini nggak ada di bumi, bumi baik-baik aja nggak? Ya udah, berarti kita tuh nggak penting-penting amat sih, gitu. Makanya udah biasa aja, gitu. Malah ngerusak. Ibu Bapak tahu ya, ketika kita dalam kondisi Big Bang 13,8 miliar tahun yang lalu, maju 4,6 miliar tahun yang lalu bumi ada. 200, 120 juta, 200 lah anggap manusia pertama ada. Adam itu baru 7.000 tahun yang lalu. Kita lahir tahun berapa? Nih, di sini nih. Dalam semua, kalau kita bicara dari Big Bang sampai sekarang, kita tuh baru ada 3 detik coba. Only 3 seconds. Kita tuh makhluk bungsunya semesta. Tapi belagunya minta ampun gitu. Setengah hutan bumi udah hancur nih sama egonya manusia. Betul nggak Bu, Pak? Nah malaikat nanya, ngapain sih bikin gini gitu? Jadi wajar nggak malaikat komplain? Nah nanti kita ngerti. Sampai sini oke? Tapi makhluk Allah yang paling mulia dan sempurna siapa? Manusia. Oh yang benar. Terus habis gitu tuh ya, kadang-kadang manusianya tuh langsung mikir gua. Manusia dalam kurung gua gitu. Ya udahlah ya. Makanya teman-teman ingat baik-baik, salah satu belenggu hidup adalah please kita belajar satu, jangan ingin dihargai. Udah gitu aja. Stop, berhenti, stop mencari ingin dihargai, selesai. Setiap kita mencari penghargaan, pasti kita akan terbelenggu. Stop cari ingin dihargai, nggak penting. Stay humble. Makanya Nabi Muhammad tuh kurang humble gimana Nabi Muhammad kemana-mana ngomong sahabat, bener nggak? Nggak pernah ngomong guru murid. Jadi kalau di sini ada yang datang ngomong aku guru, nah nggak apa-apa juga sih. Karena guru itu cahaya. Ya, disclaimer. Guru itu cahaya. Dan saya selalu mendisklaimer kemana-mana, saya nggak penting, jangan percaya omongan saya, hati-hati sama omongan saya karena saya di sini hanya bertugas sebagai bidan teman-teman untuk lahir kesadarannya, membantu aja. Tepuk tangan dong. Karena kesadarannya udah ada di dalam dirinya masing-masing. Sip? Nah kesadaran bisa tumbuh kalau banyak ditanya gini-gini gitu. Nah, tumbuh. Setiap yang keluar dari mulut ibu dan bapak, ibu bapak lagi Lailatul Qadar namanya. Oke? Sip? Makanya pengajian yang ditanya-tanya gini banyak yang ngebetah gitu. Malas. Makanya lebih senang didongengin. Gitu. Kenapa dongeng pasti nggak mikir. Makanya kenapa kita dikasih pikiran untuk digunakan. Nah, selalu saya ulang-ulang, ibu bapak termasuk sering mikir atau banyak pikiran? Yang mana? Nah, udah kelihatan ya, makasih. Sip, lanjut, proceed ya, pelan-pelan ya, pelan-pelan. Saya mau mengaitkan tentang di surat 84 ayat 19 misalnya, kita dibikin layer by layer. Bertingkat-tingkat, step by step, layer by layer, step by step, layer by layer, dan seterusnya. Oke. Saya rasa teman-teman ibu bapak udah nggak perlu dari basic banget gitu ya. Maka kita akan bicara bahwa kalau inna lillahi wa inna ilaihi rajiun adalah Allah dari semua sumber, maka dalam 3 fakir itu kita sering menyebut ada yang namanya aku satu. Aku satu itu siapa? Allah. Kenapa disebut aku? Nggak dia atau engkau? Karena begitu kita doa engkau lah, masih ada aku dan engkau gitu. Betul nggak? Dialah, dia. Tapi kalau aku keluar atau ke dalam? Makanya dirikanlah sholat untuk mengingat aku, bukan dia. Jadi ibu bapak waktu sholat yang diingat apa?
Utangnya. Aduh, besok debt collector mau datang gitu. Jangan salah loh. H-1 debt collector datang, sholatmu akan khusyuk pasti sok coba. Allah. Allah. Jadi kalau mau sholat khusyuk, satu berhutang lah. Yang kedua, menderitalah. Karena hanya dalam penderitaan sholat jadi khusyuk gitu. Jadi menderita berfungsi nggak? Sholatnya jadi khusyuk. Nah gitu. Jadi semuanya always paradox gitu. Oke. Berarti aku satu meliputi nggak? Iya. Meliputi nggak? Iya. Oke, anggap aja ini peliputannya Allah gitu ya. Anggap aja ini langit dan bumi beserta isinya dan seterusnya gitu. Di lingkaran ini. Ada nggak yang di luar dia? Nggak ada. Sip. Berarti kita ada di dalam dia dan dia ada di dalam kita. Contoh, kalau misalnya botol ini saya masukin ke akuarium, di luar dia ada air nggak? Kan ini akuarium nih, masukin cemplung. Di luar dia ada air nggak? Di dalam dia ada air. Menyatu nggak? Nggak. Kenapa nggak menyatu? PR kita hanyalah menghilangkan botolnya agar air yang di dalam sama di luar itu menyatu. Oke? Botol inilah yang disebut ego. Karena hanya ego yang memisahkan air luar sama air dalam. Padahal kita semua adalah satu samudra. Kita semua adalah ombak-ombak itu gitu. Ombak dan samudra nggak pernah terpisah karena ombak dan samudra satu kesatuan gitu. Teman-teman ibu bapak pernah ke pantai ngeliat ombak satu gitu, ombak dua gitu. Nah begitu ombak naik, nanya ke temennya, lautan di mana ya? Aneh nggak? Aneh. Karena dia lagi menampil. Ke saat kita menampil kita punya botol ini, PR kita adalah melepaskan botolnya agar menyatu gitu kira-kira. Pertanyaan, begitu misalnya botol ini di akuarium itu lama-lama larut, lama-lama istilahnya vanish gitu hilang, menyatu nggak kira-kira? Dia perlu pindah tempat nggak? Jadi bukan urusan tempat, tapi urusan bagaimana kamu menembus dirimu. Oke? Dapat sampai sini? Ini yang tepuk tangan 5% sih. Yang lain mikir, maksudnya apa? Oh, yang bilang keren cuma satu. Itu juga latah kayaknya ya. Oh ya, sorry ya di sini VIP, maaf. Agak cepat gitu ya. Agak cepat. Jadi bahwa kalau mau cepat boleh pindah ke sini. Clear? Clear. Jadi kita sepakati dulu, perjalanan menuju Tuhan bukan begini linear A ke B, tapi dari lingkaran luar ke dalam, ke dalam, ke dalam, ke dalam, ke dalam. We are not going anywhere. Maka di surat 7 ayat 25, kamu mati di bumi, kamu hidup di bumi, dan kamu dibangkitkan di bumi. Oke? Makanya di 725 clear banget gitu, bahwa kebangkitan yang nggak akan kemana-mana di sini-sini lagi sih gitu. Ya. Oke, nah berarti pertanyaannya, layer by layer ini penting untuk kita ketahui nggak? Ya. Dalam dunia tasawuf, layer by layer ini disebut 7 derajat jiwa. Ibnu Arabi membuat statement 7 soul atau 7 derajat jiwa. Dari mulai amarah, lawamah, dan seterusnya. Dalam tradisi Hindu disebut Pancamaya Kosha misalnya. Ada mulai Anamaya Kosha, Pranamaya Kosha, masuk ke Manomaya Kosha, masuk ke Vijnana Maya Kosha, masuk ke dan seterusnya. Saya rasa nggak usah dihafal lah. Tetapi yang ingin saya sampaikan hari ini adalah bagaimana PR kita. Makanya teman-teman ibu bapak, tawaf itu kan counter clockwise, betul nggak? Iya. Kenapa? Karena kamu yang dari sini, kamu berjalan menjauh, dan ketika kamu berjalan berjauh, kamu returning kembali. Berarti PR hidup kita adalah mengupas semua lapisan bawang selain diriku. Yang nanti lapisan bawang itu disebut namanya identitas. Dan kita bisa menuhankan identitas daripada menuhankan Allah gitu. Oke? Ketika menuhankan uang jadi lebih penting nggak dari semuanya? Berarti dia mempersekutukan Allah nggak? Nggak usah jauh-jauh punya patung kayak gimana kayak. Jadi orang musyrik, cukup Anda jadi pelit, Anda musyrik, selesai. Betul ya? Karena musyrik tidak terletak pada agamamu, tapi musyrik terletak pada sikap ketika kamu dalam kondisi apa gitu. Sampai sini oke? Clear ya? Nah, kita akan bicara dari lapisan 1. Sorry, ini kenapa ada notification? Maaf.
Oke. Dah, aman. Oke, malaikat. Dah. Berarti semua datang dari aku satu nggak? Ya. Si aku satu ini di dalam wadah yang luas ini, maka aku satu yang bergerak jadi alam gitu ceritanya. Ya, nanti kita akan bahas agak lebih detail. Nah, di surat 32 ayat 9 dia bilang, aku tiupkan ruhku. Dipercik. Berarti dari aku satu muncullah yang namanya aku dua. Aku dua. Aku dua. Let's say ada ABC aja ya. Anggapannya begitu. Jadi dia dipercikan. Jadi bahasa gampangnya, maaf ya, kalau di bumi ini sekarang ada 8 miliar manusia, dalam perspektif ini berarti ada 8 percikan nggak? 8 miliar percikan nggak? Yes. Berarti 8 miliar percikan ini dia punya jalan ke sini, dia punya jalan ke sini, yang satu ke sini, yang satu ke sini, yang satu ke sini, misalnya jadi D, E, F, masing-masing punya jalan nggak kira-kira? Nanti dikatakan bahwa jalan kembali kepadaku sejumlah ruh yang aku tiupkan. Maka fanatiklah kepada hasil, tapi fleksibellah kepada jalan gitu. Jangan fanatik pada jalannya. Kenapa? Karena fanatik itu penting hanya untuk di tujuannya. Contoh. Ya, oke. Pulang dari sini tangan kita tebal ya. Nah, semoga berdampak sama dompetnya juga sih. Contoh. Kalau saya mau ke Jogja, saya harus fanatik nggak sama Jogja? Iya. Tapi kalau saya fanatik sama jalan, ya pokoknya ke Jogja harus jalan yang lurus. Begitu masuk ada belokan, gimana dong? Nggak mau belok, stres. Betul nggak? Dan ketika saya tidak fanatik sama Jogjanya, yang membuat saya menjadi hilang arah, baru 5 km saya ganti destinasi. Ke Semarang aja deh. 5 meter berikutnya, ke Sumedang aja deh. Akhirnya nyampe ke Jogja nggak? Jadi hari ini banyak orang yang ngomong, ya Allah, aku cita-cita tidak terkabul. Ya iyalah, tiap 2 langkah ganti cita-cita masalahnya. Betul nggak? Itulah nanti yang disebut istiqomah. Sip. Berarti pertanyaan saya, jalan beda-beda nggak? Nanti kata kuncinya adalah nggak usah iseng dan usil sama jalannya orang lain. Karena at the end of the day, tujuan kita semua hanya ke sini gitu. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Berarti aku dua ini saya mau sebut inilah sang kesadaran. Inilah yang disebut namanya akhirat. Karena dia adalah titik akhir. Nanti kembali ke aku dua, hanya di aku dua nanti yang dia bisa masuk ke aku satu gitu. Sampai sini oke? Ibu bapak sekarang lagi bangun atau lagi sadar? Karena bangun belum tentu gitu. Karena bisa jadi bangun tapi pikirannya ada di B-Exchange gitu misalnya. Bisa. Ya, makanya kita depan, belakang gitu. Dapat sampai sini? Dapat. Oke. Berarti kalau gitu, kesadaran kita semua adalah kesadaran yang tunggal nggak? Mestinya ya. Dengerin dulu. Kesadaran kita sebetulnya kesadaran tunggal dari sumber yang sama nggak? Berarti dari semua kita punya the true consciousness. Kesadaran yang dititipkan ke saya, ke ibu dan bapak, ke teman-teman semua, sama nggak? Dah tahu. Terus Allah ngebedain kadarnya nggak? Ini rada-rada buluk nih dikit aja gitu. Enggak dong. Betul nggak? Berarti kesadaran kita sama? Sip. Di tahapan akhirat, di tahapan kesadaran, kita dipercikan semua yang selaras. Sama dan nggak ada perbedaan. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa ada orang yang sekarang yang sadar atau enggak? Bukan karena kesadarannya, karena ada yang menutup kesadarannya. Terhijab. Jadi kafir.
Jadi orang kafir adalah orang yang menutup kesadarannya dengan, nah itulah yang disebut aku tiga nanti. Contoh ya. Katakanlah ini ada orang, 3 orang. Si A, udah ya, ini saya kasih garis putus-putus dulu supaya gampang. Si A, si B, si C. Sesaat dia aku duanya hadir, A, B, C, beda atau sama? Sesaat aku duanya hadir di 3 orang ini, beda atau sama? Sama. Kenapa? 3-tiganya ini disebut sang hidup. Ibu bapak hidup nggak? Saya hidup nggak? Pohon hidup nggak? Kalau kita cuma ngelihat yang hidup, kita semua adalah kehidupan. Betul? Tapi kalau kita buta sama yang hidup dan ngelihat identitasnya, saya bisa menghormati orang karena pangkatnya. Saya menghormati jenderal, tapi saya mencaci OB misalnya. Kenapa? Karena saya tidak melihat sang hidup di OB, saya tidak melihat sang hidup di jenderal, saya sedang melihat aku tiga. Itulah yang disebut identitas. Ibu bapak yang main sosial media, kalau dapat DM sama orang yang followersnya 1 juta dan dapat DM sama yang followersnya sekitar 5 orang, mana yang lebih cepat dibalas? Ah, ya udah selesai. Wih, ini yang 1 juta nge-DM nih gitu. Betul nggak? Iya. Belum pernah kejadian kayaknya. Belum. Oh iya ya, belum. Oh iya ya. Tapi dapat nggak maksud saya? Dapat ya? Maka hanya orang-orang ketika dia ngomong kul hu Allahu ahad, aku adalah ahad, aku adalah ikhlas, aku adalah pure, aku hanya melihat pure dari semuanya, aku cuma melihat sang hidup. Selesai. Aku melihat sang hidup di hewan, aku melihat sang hidup di pohon, aku melihat sang hidup di OB, di tukang ojek, di mana yang aku lihat hanyalah sang hidup. Disitulah kemana saja aku menghadap, di situ wajah Allah. Even itu penjahat sekalipun, karena penjahat adalah matriks. Penjahat itu pandangan kita kan, betul nggak? Ibu bapak yang menciptakan Fir'aun Allah bukan? Yang menciptakan Musa Allah bukan? Iya. Yang menciptakan setan? Yang menciptakan malaikat? Sesaat kita sudah mulai melihat titik tengah paradoks dari dua yang berbeda, di situ kita ngerti Allah. Contoh. Setan dan malaikat diciptakan oleh yang tunggal, Allah itu sendiri, betul nggak? Anggap aja setan jahat, malaikat. Tapi apa kesamaan dari keduanya? Menghambakan diri. Saya menghambakan diri karena saya mau jahat terus, saya menghambakan diri karena saya mau baik terus. Betul nggak? Sip ya? Maka nanti kita akan ngerti ketika kita ngelihat penjahat, dia sedang berperan nggak bisa jadi. Tapi aku bisa memilih mau gitu atau enggak gitu. Nggak usah dijelekin. Karena itu juga bagian nggak? Iya dong. Karena kita nggak bisa lepas dari hukum yang namanya yin yang. Semua pasti berpasangan. Nggak ada jahat, nggak ada baik. Bagaimana ada perdamaian kalau tidak ada peperangan? Dapat nggak sampai sini? Sip? Ya. Ya. Yes. Ya. Maka yang hanya dikasih pilihan siapa, Bu? Manusia. Pertanyaan, contoh. Matahari nggak pernah komplain tuh. Dia bersinar gitu, nggak ada, ya Allah, aku lagi bete nih hari ini. Aku mau udahan dulu deh, lagi lelah, mau healing misalnya. Kita kalau matahari bete healing repot ya. Sekarang saya tanya, matahari pernah nggak? Ini saya pakai bahasa religius yang simpel banget ya. Matahari pernah nggak melanggar hukum Tuhan? Kenapa? Iya, kenapa? Iya, kenapa? Karena dia tidak dikasih pilihan. Pilihan dia hanya ngikutin aku. Oke, Bu? Berarti pertanyaannya, makhluk Tuhan yang dikasih pilihan mau ngikutin, oke, mau enggak, terserah siapa? Manusia.
Berarti kehebatan manusia dia, quote and quote ya, ingat ya saya ngomong hebat bukan berarti oke, lebih oke, bukan kok. Kelebihan lah, kelebihan manusia dibandingkan semua ciptaannya apa? Pilihan. Free will. Gitu Bu. Sip ya. Berarti ketika seseorang memilih, itu adalah pilihan dirinya bukan? Bisa jadi. Tapi kebanyakan enggak. Kebanyakan adalah dipilihkan oleh orang lain, maka aku terpancing menjadi reaktif tadi. Ibu dan bapak kalau marah gara-gara orang lain nyebelin, berarti ibu bapak lagi mati. Berarti nggak sadar dong. Kenapa? Aku marah gara-gara dia. Berarti memilih marah gara-gara orang lain nggak? Terus kesadarannya ada di mana? Nggak ada. Oke? Saya beli sesuatu gara-gara ngelihat, ih bagus ya, beli. Padahal butuh belum tentu. Berarti saya reaktif nggak? Nah. Latah. Betul nggak? Dan dalam perspektif kalau kita ngomongin derajat ciptaan, yang reaktif itu binatang namanya Bu Pak. Betul nggak? Kucing diginiin, diginiin, dia nggak pengen amat, tapi karena ada yang bergerak dia kejar gitu. Dan kehebatan manusia itu bukan hanya reaktif, tetapi responsif namanya. Aku merespon, baru aku melakukan. Udah deh gini aja ibu bapak, kita cek and recheck dulu ya. Ibu bapak ini termasuk yang ngomong dulu baru mikir atau mikir dulu baru ngomong, yang mana? Ya udah jelas lah. Reaktif. Sip ya. Dan jangan pernah ketika ada di TV koruptor dicaci maki, korupsi, dasar buang. Kita lagi nunjuk keluar nggak? Iya. Jangan salah Bu Pak. Kita bisa mencerca dia karena kita ngerasa lebih baik. Karena kenapa? Aku bukan lebih baik dari dia karena kenapa? Mungkin aku belum dapat kesempatannya aja sih. Gitu. Betul nggak? Karena kalau pada kesempatan yang sama, kita bisa lebih parah dari dia nggak kira-kira? So itulah kenapa kesini. Saya komain lagi nih ya. Ini agak dalam sedikit. Dikit aja. Supaya nanti kita ngerti. Supaya kita tidak terjebak dalam dualitas. Tapi bukan pulang desa, oh berarti jadi penjahat boleh dong. Bukan. Awas disalah nangkep nih. Bukan. Tetapi aku benar-benar memilih sesuatu yang aku pilih. Coba ibu bapak renungin deh. Yang beneran dipilih sama dirinya sendiri, itu less than 2%. Sedikit banget. Karena semuanya pasti kompulsif, rata-rata. Sampai suaminya aja dipilihin. Nah, habis itu nyesel lagi gitu. Tapi yang paling parah udah milih sendiri, nyesel sendiri, itu lebih parah sih. Contoh. Di surat 57 ayat 22, saya belok dulu sedikit ya sebelum nanti ke contoh ini. Ibu bapak si ABC, pada mulanya aku dua yang sama nggak? Tapi dia lahir di tempat yang berbeda nggak? Maka ketika dia lahir di tempat yang berbeda, dia punya program yang berbeda-beda. Penghapus. Oh ya, sorry, nuhun. Supaya gampang ya. Saya akan pakai 3 aja. Dia punya program segitiga, dia bulat, dia kotak. Padahal si ABC, source-nya sama nggak? Sama. Oke. Tapi begitu dia lahir di orang tua A, orang tua B, orang tua C, orang tua memberikan sebuah sebuah program sehingga si A jadi segitiga, si B jadi bulat, si C jadi kotak. Di aku 3 sudah mulai ada perbedaan nggak kira-kira? Maka aku 3 inilah yang disebut dunia. Berarti dunia itu tempat atau kondisi? Sip. Berarti satu ruangan ini kita dalam satu ruangan, tapi dunianya sama nggak? Beda. Karena pemikiran kita beda, pengetahuan kita beda, pendidikan kita beda, maka dunia kita nggak ada yang sama. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Maka jangan mencintai dunia, maksudnya apa? Jangan menyangka bahwa kamu adalah segitiga. Jangan menyangka bahwa kamu adalah bulat, kamu adalah kotak, sehingga segitiga, bulat, dan kotak berantem gara-gara bentuk gitu. Dasar segitiga tuh kafir gitu misalnya. Kan si B bisa dikasih tahu, nah yang bentuknya segitiga kafir ya. Oke Pak. Siap.
Dia begitu ketemu segitiga, bilang kafir nggak? Kenapa begitu? Karena dunia dia adalah dunia di mana pemikiran, belief sistemnya dia bahwa yang segitiga adalah kafir. Sampai sini oke? Oke. Clear? Clear. Jadi yang ngajarin mengkafirkan orang lain siapa? Figur otoritas. Orang tua atau figur Jadi kalau anaknya durhaka, yang durhaka siapa? Tetangga. Nah, makanya nanti kita akan ngerti kenapa ada satu hadis yang sangat fenomenal bahwa yang membuat anak ini Yahudi, Majusi, Nasrani adalah orang tuanya. Karena dia yang melegasikan, dia yang mewariskan, dia yang memberikan sistem kepada anak-anaknya. Dia yang memberikan dunia kepada anak-anaknya. Sampai sini oke? Clear? Makanya di 57 ayat 22 disebut dunia ini adalah udah. Santai aja gitu. Ya elah, permainan doang kok ribet amat. Contoh, ibu bapak maaf ya, nama bagian dunia kita nggak? Ibu bapak pernah nggak namanya dijelekin sakit hati? Berarti mabuk tuh. Ya elah, permainan gitu nama dijelekin, kan nama bukan aku. Betul nggak? Yes. Karena nama itu hanyalah bagian dari dunia, nama itu hanyalah bagian dari program, dan itu bukan aku yang sejati gitu. Sampai sini oke? Ibu bapak kalau dijelekin namanya, dijelekin akunya yang sejati atau namaku? Berarti aku aman nggak? Ya udah, kenapa? Nah, berarti lama-lama aku duanya ketutup oleh dunia, maka dunia menutupi akhirat, maka dunia dijadikan sebagai ilah atau Tuhan gitu. Makanya doanya, ya Allah, semoga dunianya baik, saya bisa melakukan maintenance identitas dengan baik, tetapi jangan lupa juga ini membawa saya menuju kepada akhirat. Jadi dunia dan akhirat misah atau bersatu? Di mana? Di sini, sekarang. Jadi begitu ibu bapak ngelihat dulu orang, mau nolong lihat dulu, Islam bukan misalnya. Berarti nolong gara-gara apa? Agama. Berarti nolong gara-gara program nggak? Berarti nolong gara-gara dunianya nggak? Iya. Tapi begitu udah mulai sadar, lah elah, aku tuh nolong bukan gara-gara aku Islam, bukan gara-gara aku. Karena kenapa? Karena aku adalah cinta kasih. Betul nggak? Aku tuh baik bukan gara-gara aku ibunya, karena aku cinta kasih. Bukan ibunya, gitu. Dan ibu dan bapak tolong bedakan mana berbuat baik dan mana ingin terlihat baik. Itu dua hal yang berbeda loh. Sampai sini clear? Dapat? Sama juga menolong dia itu sebenarnya menolong kita, aku juga. Pasti, karena begitu kita udah melampaui dunia, semua akhirat nggak? Berarti ibu bapak waktu nolong orang lain nolong siapa? Aku, semuanya. Makanya di surat 5 ayat 27, 28, 29, 30 misalnya. Dari 27 tuh sampai 35 lah boleh. Barang siapa yang menolong satu orang, dia sama dengan menolong seluruh kehidupan. Pernah dengar nggak? Iya. Dan membunuh satu sama dengan membunuh keseluruhan. Makanya Mother Teresa tuh ngomong, kalau kamu nggak bisa ngasih makan 100 orang, satu juga cukup. Ini maksudnya, aduh satu mah dikit nanti aja kalau udah 100 baru ngasih gitu bu, Pak. Abis nunggu sampai 100 nggak ngasih gitu. Karena kenapa? Aku tuh pengen banyak ngasihnya gitu. Surat 17 ayat. Betul nggak? Sampai sini clear? Ya, Mas. Maksudnya cinta kasih apa? Cinta kasih itu kan esensi dari aku dua itu kan sifatnya cuman cinta. Welas asih gitu. Gini. Ibu bapak, nanti di identitas itu nanti keluar akal. Kita ini cinta dulu, akal dulu. Cinta dulu. Cinta. Hah? Begitu lahir, kita kenal ibu kita dengan ini ibu ciri-ciri. Langsung gitu nggak?
Tapi tahu vibes-nya dia begitu, dia cinta aku cinta, maka waktu digendong oleh ibunya aku tahu ini ibuku. Karena akal itu lahir kemudian. Berarti bahan baku kita cinta bukan? Karena cinta itu adalah nama Tuhan yang disebut Rahman, Rahim. Makanya Asmaul Husna nomor 1, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Sementara gitu, Mas. Sip ya? Belum kan? Ya. Mengenai anak itu kan yang majusi Yahudi itu kalau Nabi Nuh gimana kan? Kalau apa? Nabi Kalau Nuh. Nabi Nuh Hah? itu Anaknya durhaka. Iya, kan dia memilih, Pak. katanya kan tadi orang tua yang menentukan. Ya, orang tua ngasih program, tapi anak punya pilihan nggak? Pilihan. Jadi konteks Nabi Nuh itu bukan Nabi Nuh yang salah. Akan balik lagi, kesalahan itu tidak terletak pada siapapun. Dan kita nggak bisa ngomong benar atau salah kan? Cuman itu dikisahkan. Ada loh anak Nabi pun kalau dia tidak memilih jalan Tuhan nggak dapet gitu. Gitu kira-kira. Nah, saya komain dulu ya. Nih, dikit. Ngomongin tentang anak nih. Sini deh. Ibu bapak tahu Ibrahim lah ya? Ibrahim anak yang soleh, anak yang durhaka. Oh, berani banget ya. Kan sekarang mindset soleh itu kalau anak ngikutin orang tuanya, betul nggak? Nah, saya komain. Ketika si anak dia datang hadir, ini anggap aja dari orang tuanya, dia dapat segitiga. Tapi maaf ya, mau sekuat apapun segitiga itu melapisi si A, aku dua tetap ada nggak? Dia bilang, nah orang di luar Islam neraka. Dah. Masuk nggak dogma? Doktrin? Jadi dunianya dia nggak? Dunia dia pada saat itu. Makanya ibu bapak dunia dunia akan bertumbuh nggak kira-kira? Yes. Makanya kalau kita tidak menghancurkan dunia kita yang masa lalu, kita tidak akan tumbuh. Termasuk apa? Belief system, pengetahuan, pemahaman, pemikiran, paradigma gitu misalnya. Sampai sini oke? Ya, saya komain. Begitu si A ini dengan segitiganya ngelihat temennya B. Ingat, 1, 2, dan 3 A, B, C dalam aku satu yang sama nggak? Aku satu disebut Allah adalah realitas. Makanya menyembah Allah itu artinya menyembah realitas, menerima semua apa yang terjadi pada dirinya, accepting. Makanya kalau orang rajin sholat tapi dia komplain sama hidupnya mulu, dia nggak berhamba namanya. Makanya sholat dan ibadah dipisah tuh. Inna sholati wa nusuki. Sholatku, ibadahku. Maka hamba adalah dia menerima apa yang terjadi. That's it. Itu namanya menghambakan. Pertanyaan. Begitu si A ini dari kecil dikasih tahu bahwa di luar Islam neraka, di luar Islam neraka, di luar Islam neraka. Jadi sudut pandang nggak? Sudut pandang yang sempit membuat duniamu sempit. Sampai sini oke? Maka sudut pandang yang sempit sangat memengaruhi sama kesehatan mental. Jadi ibu bapak kalau dunianya sempit, at least ada psikosomatis di situ. Stres, depresi, anxiety langganan aja udah pasti. Dan itu menurut penelitian. Anyway, begitu dia beranjak nih TK, SD, SMP, mulai tumbuh nggak dia? Ini mulai jalan nggak? Nah, mulai rise tuh. Dia ngelihat temennya yang Kristen nolong orang lain. Ibu bapak sadarilah ketika ibu bapak mau cuman ngelihat Viti kayak mau ngelihat orang, ketika dia menunjukkan cinta kasih pasti ada setruman ke dalam hatinya. Betul nggak? So berbuat baik itu nular. Begitu dia berbuat baik temannya yang Kristen, nyetrum ke dalamnya, pelan-pelan meluluh lantahkan segitiga ini. Kayaknya nggak gitu deh. Kayaknya si papa nggak gitu deh. Tapi karena bapaknya udah 60 tahunan, segitiganya tebal banget gitu kira-kira. Oh udah karaknya udah kencang. Wah udah mental blocknya udah tinggi banget. Makanya kalau ada masalah, mending dirubah dari anaknya daripada orang tuanya. Udah pasti. Kenapa? Karena makin usianya lebih dari 40, 50, 60, itu pasti si segitiganya makin kencang gitu. Anyway, aku duanya bisa berbisik nggak sama si A?
Bisikan itu akan semakin kuat ketika ada welas asih yang ditampilkan. Dia nanya, "Pah, temanku Kristen. Dia barusan nolong orang yang jatuh, Pah. Dia berbuat baik. Masa masuk neraka?" Ah, bapaknya yang udah segitiga banget tuh. Ya tetap aja, meskipun dia berbuat baik di dunia, tapi di akhirat akan mendapat siksa. Kata siapa tahu dari mana? Karena surga hanya milik bla 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 gitu. Dapat sampai sini, Pak? Berarti mau sehebat apapun bapaknya Nuh, tapi anaknya memilih segitiga, sejalan nggak? Enggak dong. Makanya Nuh dimarahin sama Tuhan. "Weh Nuh, jangan doa seenaknya dong. Kamu mikir itu anak kamu." Bukan. Makanya jangan kamu berdoa kalau kamu nggak ngerti hakikatnya. Kan gitu di surat 11:45 tuh. Anyway. Tapi kebalikannya, ibu bapak maaf ya, Ibrahim ngikutin bapaknya nggak? Enggak. Karena Ibrahim ketika bapaknya disuruh nyembah berhala, ibu bapak paham berhala ya? Berhala itu adalah sesuatu yang nggak pernah bergerak, mematung, bukan patung, mematung. Contoh, patung pancoran dari saya lahir sampai sekarang gini bu pak. Iya, nggak pernah gini, nggak pernah gini, nggak pernah. Berarti dia mematung terus nggak? Udah 42 tahun gini terus. Berarti dia nggak berubah, pemikirannya sama, kesadarannya begitu-begitu aja. Berarti ketika orang mematung dalam wilayah kesadaran dari dulu taunya itunya gitu mulu. Berarti dia stuck nggak? Dunianya sempit nggak? Nah bapaknya Ibrahim itu dunianya sempit gitu. Makanya dia menyembah berhala. Awas nih dikit-dikit masuk ke rumah temennya ada patung. Wih ini penyembah berhala nih. Bukan itu poinnya. Gitu. Sip ya, karena berhala ada di sini nih, bukan di mana-mana gitu. Nah maka Ibrahim nggak mau ngikutin bapaknya. Pak sorry ya, beda mindset nih. Boleh nggak begitu? Berarti Ibrahim ngelawan bapaknya nggak? Jadi ibu bapak kalau anaknya mulai ngelawan, ciri-ciri aku duanya mungkin, akalnya mungkin lagi tumbuh. Maka yang penting adalah dibersamai gitu. Karena ingat, anak lahir hanya melalui ibunya. Bukan dari ibunya. Titipan nggak? Wah nanti apalagi kalau kita ngomongin cycle jiwa, perputaran jiwa, keren banget tuh. Karena nggak mungkin anak itu terlahir kalau nggak ada ikatan tuh nggak mungkin. Karena semuanya pasti ada unfinished business di situ gitu. Makanya ibu bapak, sorry to say, kita hanya akan disakiti sama orang yang kita sayang, titik udah. Kalau nggak sayang mah enggak, biasa aja. Betul nggak? Maka di aku 1, I love you. I love you. Di aku 3 yang lumayan rada oke, I love you so much. Udah ada gininya nih. Oh ya kalau love you so much ada gitu loh. Nusuk. Itu yang ngomongnya ngegas banget ya, nusuk gitu. Kayak pengalaman gitu ya. Jadi kalau ngomong I love you so much, udah siap-siap gini aja. Tapi di aku 3 yang lebih rendah lagi, itu tusukannya banyak banget. Ini namanya I love you too much. Makanya kata Queen, too much love will kill you. Nah ini nanti yang disebut attachment kepada dunia. Ngomong-ngomong ibu bapak kita ngomong I love you kan bullshit ya? Betul nggak? Kenapa rata-rata ngomong I love you bukan love-nya ke dia? Aku mencintai kategoriku ada di dia. Betul nggak? Nanti dianya berubah, kayaknya jadi nggak love lagi deh. Kenapa beda sih gitu? Kan itu dia nggak ada di sini berarti. Gitu. Makanya nanti kita bicara Rahman Rahim itu cinta sejati gitu, unconditional. Kalau di sini kan cinta-cinta monyet lah, cinta gorila gitu. Nah. Sampai sini oke? Kira-kira gitu Pak. Sudah ke Masnya dulu tadi di sini. Ya. Kang, di sini kan berbicara tentang ego ya Kang. Kan ada sebagian orang yang saya lihat dari kecil sampai dengan dewasanya itu tidak pernah dihargai oleh orang tuanya. Otomatis dia mencari penghargaan dari luar. Dan seringkali penghargaannya itu orang lain memberikan nilai-nilai yang buruk sehingga dia masa depannya itu hancur akibat penilaian dari temannya ini. Nah itu gimana
gimana kan kalau misalnya saya ketemu orang kayak gitu, saya mau nasihatin dia agar dia ini Pilu banget kesannya. Berubah. Oke, makasih, keren. Boleh tepuk tangan dong buat penanya-penanya nih, keren banget. Pertanyaan, makasih Mas. Pertanyaannya gini kalau yang nggak kedengeran, ada teman Mas siapa sorry? Rizky. Temannya Mas Rizky, ada yang dari kecil nggak dihargai sama orang tuanya, tuh, sehingga dia nyari validasi keluar, dan dia merasa tidak berharga terus. Pertanyaan, sesaat kita menyadari bahwa kita tidak perlu penghargaan dari luar, kita akan tahu bahwa apapun konteks kehidupan itu bukan masalah penghargaan dari luar, tetapi bagaimana aku menghargai diri. Betul nggak Mas? Oke, koma nih. Ibu dan Bapak, kita ini sering ngelihat sesuatu tuh dari kacamata aku tiga. Aku tiga, saya akan sebut perspektif. Atau yang namanya sudut pandang. Kalau sudut pandang biasanya dipantulkan ke dalam diri nggak? Contoh, kalau aku jadi dia. Nah, mulai tuh. Kalau aku jadi dia. Ya kan dia bukan aku. Kayaknya aku bakal marah deh. Berarti kebanyakan yang kita lihat keluar mengaitkan sama diri kita nggak? Yes. Berarti Ibu Bapak maaf ya, apapun yang keluar dari ucapan dan lain-lain itu lagi mengatakan dirinya nggak kira-kira? Nah, mungkin Ibu Bapak kita awalnya kesal sama orang yang maki-maki, tapi pelan-pelan kita akan kasihan. Karena hanya orang yang mencerca ketika dia tidak memiliki pengertian. Hanya orang yang mencerca ketika dia kekurangan cinta kasih dan welas asih, maka dia marah. Maka kalau orang lagi marah, lagi membenci karena kenapa? Dia defisit kasih sayang. Berarti dia perlu dimarahin atau perlu kasih sayang? Nah gitu. Itu satu. Yang kedua, Ibu Bapak pernah nonton film 300 nggak ya? Leonidas tahu ya? Untuk jadi prajurit itu umuran belasan tahun udah disuruh ke hutan Bu. Karena kenapa? Dengan perjalanan hutan, anak-anak di early age-nya dia punya ketangguhan dalam hidup gitu. Pertanyaan, ini jadi kasihan atau akan memberikan dampak baik kelak? Paradoks. Betul nggak? Kita ngelihat Leonidas, buset, galak banget jadi bapak ya. Baru brojol, suruh ke hutan kasaran gitu Bu Pak. Tapi dia ngelihat tetangganya sampai umur kuliah, makan disuapin, dianterin kemana-mana, ditemenin kemana-mana. Ada yang begitu nggak Bu Pak? Pertanyaan, dalam sisi pandang paradoks kita ngomong yang satu orang tua yang baik banget, yang satu orang tua yang jahat banget. Tetapi pada realitas hidup Bu Pak, boleh jadi anak yang sejak lahir ditempa oleh kebencian, oleh apa, dia akan matang dan siap untuk hidup. Tetapi justru ketika dia spoil, manja gitu, dan bahkan setiap apapun keputusannya nanya sama orang tuanya, mungkin dia tidak siap untuk hidup gitu. Gitu Mas. Sehingga kita nggak bisa bilang bahwa orang ini baik, orang ini buruk, orang ini A, orang ini. Karena kenapa? Setiap perjalanan pasti memiliki kurikulumnya masing-masing gitu. Jadi Mas, satu, kalau tadi Mas pertanyaannya gimana cara ngasih nasihat, sorry to say, nasihat tidak merubah apapun. Wejangan tidak merubah apapun. Karena hanya action dan perilaku yang akan bisa diterima gitu. Ketika Mas menunjukkan nama dia bahwa Masnya sendiri antusias, dia akan ikut antusias. Karena ya gimana ya, sorry, gimana nyembuhin orang kalau kitanya sakit gitu Bu Pak? Betul nggak? Contoh ada yang lagi curhat, aku tuh sedih ya, dia sampai sedih, ya kamu ini ya, kamu antusias ya, kan nggak mungkin, gitu. Betul nggak Mas? Jadi dalam tanda petik, kalau kata statementnya Nabi Muhammad sering dengar kata-kata gini nggak? Baligu ani walau ayah walau sampaikanlah walau ayat. Di situ kan bukan dapat satu ayat di sini. Oh ini nanti catatan-catatan ini kan bisa menyebar di WhatsApp grup keluarga tuh biasanya ya. Mama dapat ini sebarin, bukan gitu. Tapi ayat itu artinya contoh, tanda. Kalau kita hari ini berbuat baik, contohin dong kebaikan, gitu kira-kira. Karena action more loud than speaking gitu. Bahwa berbuat itu jauh lebih berteriak daripada wejangan dan ceramah dan nasihat gitu. Gitu Mas ya? Silakan. Bisa ya? Pakai mic kali ya? Pakai mic ya? Boleh. Sorry, Kang Abi.
mengenai segitiga kotak dan bulat. Iya. Dia juga tentang ketersinggungan. Kenapa sampai sekarang orang tuh gampang ketersinggungan walaupun dia udah tua atau muda. Apalagi misalnya tentang diri sendiri nih, kita disinggung tadi Kang Abu bilang. Bahkan sampai ke baju kita diomongin kita kesinggung. Bahkan anak kita mungkin diledek sama orang. Iya anaknya kok kurang oke gitu, kesinggung. Misalnya orang tua kita bahkan, orang tua kamu kok kayak gini-gini ya pasti kesinggung. Itu kenapa sih Kang Abu? Gitu. Apakah dia kurang sadar atau gimana? Oke, makasih, keren pertanyaannya. Mantap, boleh tepuk tangan dong, keren pertanyaannya. Oke, yuk kita ulang. Kita ulang ya, bagus banget pertanyaannya. ABC, aku dua nggak asalnya? Begitu dikasih program dunia, dia punya dunia masing-masing nggak? Dan sesaat dia melekat kepada dunianya, maka akan terjadi ketersinggungan di situ. Maka kata kuncinya kemelekatan, Mas. Contoh. Melekat itu sama dengan menyamakan. Menyamakan bahasanya sering disebut idem. Pernah lihat laporan keuangan? Idem. Atau lagi di undangan. Misalnya Jakarta, oh aku juga Jakarta, idem deh. Pernah? Idem itu artinya maka identifikasi itu adalah mengidemkan, menyamakan. Maka ketika aku menyamakan aku dengan bajuku, nyakitin bajuku, nyakitin aku. Gitu Mas. Berarti ada connection nggak? Contoh, ini asalnya pure nih. Pure aku dua. Begitu Brojo, pertama kali dunia kita ada di mana Ibu Bapak? Kamar. Ya dong. Di kamar lahir kita kan, begitu ngelihat kamar, langsung dikasih tahu, nah ini kamarmu, melekat nggak? Kamarmu. Nah, enggak deng, nama dulu deng, nama. Ini namamu ya nak, oke. Ini kamarmu, ini kursimu, X, ini mu. Akhirnya si garis-garis spider web ini makin banyak nggak? Ya, berarti kemelekatannya makin banyak nggak? Yes, artinya dia mengidentifikasikan dengan mobilnya misalnya. Sip? Pertanyaan, berarti ini penting untuk dihilangin satu-satu nggak? Itulah yang disebut melepaskan bahwa mobilku bukan aku, anakku bukan aku, pasanganku bukan, bahkan namaku bukan, bahkan pikiranku bukan. That's it. Oke Mas? Iya. Iya. Agama diriku bukan? Bukan. Agama itu kendaraan. Agama bukan tujuan tetapi jembatan Mas. Yang tadi saya bilang, jembatan itu cara. Jangan fanatik sama cara. Karena tujuannya Tuhan. Gitu. Jadi kalau ada orang agamanya disentuh, marah, berarti dia menuhankan agama nggak? Katanya menuhankan Allah. Aneh nggak? Iya, berarti dia sedang menuhankan agama. Dan agamanya juga tergantung persepsinya dia lagi. Dari kesempitan-kesempitan yang dia tahu, datang dari mana? Tafsir. Dan tafsir itu kan bukan realitas gitu. Gitu kira-kira. Sip ya? Contoh. Berarti yang lahir ini, yang ditiupkan aku dua, manusia bukan? Manusia bukan? Iya dong. Kita terlahir sebagai yang dilekatkan maka manusia beridentitas namanya orang. Ibu bapak ini orang apa manusia? Contoh. Kalau kita ketemu teman baru, mana yang nanya, Mas orang mana atau Mas manusia mana? Yang mana? Orang mana? Berarti dia lagi nanya identitas bukan? Karena tahu sama-sama sang hidup, tapi kan mau ngobrol kan nggak mungkin manggil sang hidup, kan nggak mungkin. Paham nggak? Makanya ibu bapak kalau saya memperkenalkan diri asli saya, nggak akan ada yang percaya sih. Bener nggak? Jadi the less you know me the better. Kenapa? Kalau saya pun jujur, nggak ada yang percaya. Siti Jenar jujur tuh habis. Paham nggak maksud saya? Sip. Ini kan buat yang ngerti YTTA, yang tahu-tahu aja. Ya, ntar dulu. Sampai sini oke Mas? Sip. Abis ini ya? Boleh? Ya boleh, mangga. Ini dulu. Ini dulu. Oh.
Dua-duanya nih. Iya. Sharing. Untuk segitiga deh ini. Itu Kang Abu yang tadi disimbolin sama botol itu, pertama apakah botol itu maksudnya dunia? Ya. Kedua, berarti untuk melepaskan botol itu berarti melepaskan dunia, melepaskan kemelekatan. Yes. Nah, apakah botol itu sama dengan segitiga-segitiga itu juga? Yes. Nah, lalu kalau ini udah terlanjur, aku nggak mau bilang kita ya, aku sudah terlanjur membuat segitiga kepada anakku. Apa yang harus aku lakukan untuk melepaskan segitiga doktrin, dunianya di anakku ini? Apa yang harus aku lakukan? Ya, sesaat dirimu berubah, lingkunganmu berubah, selesai. Tapi itu simbol botol itu dunia kan? Dunia. Dan simbol ini kan bisa macam-macam nanti. Nggak terpatok sama satu gitu. Maafnya ini agak gimana sih? Sekarang banyak banget orang tua yang curhat ke saya dengan bilang, ibu bapak saya mundur dulu ke belakang, maaf ya. Buat ibu bapak yang punya anaknya Gen Z atau cucunya Gen Z, sorry to say, udah nggak bisa menggunakan pemrograman lama kepada anak dengan menggunakan takut-takutan, nggak bisa. Udah nggak mau sholat. Ya. Kalau kamu nggak sholat nanti masuk neraka. Anaknya ngomong, emang neraka di mana mah? Pusing nggak? Iya, pusing. Dulu di zaman saya aja nggak ada yang gitu. Saya masih termasuk rada nurut lah sama ibu saya. Makanya dikirim si sekat ini ke rumah. Gitu ya. Apalagi ibu bapak, please do sorry to say, ibu bapak. Sekarang anak-anak sekarang Z ke Alpha udah beres tahun ini ke Beta, maaf banget ya. Mereka sangat sensitif sama kata-kata pengajian. Iya, betul. Jadi kalau udah pengajian, wah, gitu. Makanya ini dikirim ke sini Nah. namanya. Sip ya. Ibu bapak maaf. Kenapa coba anak generasi Z sensitif sama pengajian? Karena dia tahu bahwa ini emaknya aja sering pengajian gini gitu. Pengajian, ini aja produk pengajian gini hidupnya gitu. Marah-marah mulu. Jadi wajar kalau Gen Z ngomong pengajian, alah gitu. Kenapa? Udah tahu produknya kayak gini gitu. Kira-kira. Nah, jadi kalau pertanyaan tadi, once we change, everything will change. Ibu bapak nggak usah khawatir sama dunianya masing-masing, karena kenapa? Setiap dunia punya jalannya masing-masing. Even itu anak. Karena anakmu bukan milikmu. Karena dia hanya hadir melaluimu untuk mengajarkanmu. Titik. Karena anak adalah guru agung, guru terbaik dalam hidup. Ibu bapak tahu ya, sekolah ini, hidup ini adalah sekolah. Makanya saya sering sebut the school of life. Maka universitasnya namanya pernikahan. Iya, pernikahan itu adalah sekolah tinggi kehidupan. Maka dosen terbaik dalam hidup itu cuma ada dua, pasangan dan anak, selesai. The biggest enemy in world, sekaligus the biggest teacher in world. Ada Quran nggak? Sob, buka Quran. Ini takut nggak percaya. Ada dalilnya, Bu. Oke. Ayat berapa, Mas? Ayat berapa? 64:14, coba buka. 64:14. Tunggu. Kalau nggak surat 8 ayat 8:28 boleh. 8:28. 64:14. 64 ya. Tunggu. Nah, sok, coba perhatiin. Kata gobun. Tunggu. 64 atau gubun ya? 14. Ya. 14. Taatlah pada Allah dan taatlah pada Rasul. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya kewajiban Rasul dan kami hanyalah menyampaikan amanah Allah dengan terang. Ke-14-nya. Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu. Ya, itu kan tadi 13-nya kan? Sok. Pelan-pelan, Mas. Supaya Wahai orang yang beriman. Wahai orang-orang yang apa? Beriman. Tahan dulu. Orang beriman itu ada di aku 3 atau di aku 2? Aku 2. Hah? Gini. Semua orang yang KTP-nya Islam beriman nggak? Ya. Belum tentu. Orang beriman adalah transisi dari 3 ke 2. Di sini ada akal. Maka iman dasarnya 1, knowledge, pengetahuan. Yang kedua, consciousness, kesadaran. Contoh dikit ya. Kadang suka menyamakan iman itu percaya, Bu, Pak. Maaf ya, percaya itu juga ada 2. Percaya sama yang belum dikejadian dan percaya apa yang udah dialami. Maka aku yakin bukan percaya sama sesuatu yang belum, tapi aku meyakini sesuatu yang sudah aku alami. Sip ya. Jadi orang yang beriman itu orang yang pasti mau mikir. Makanya yang disuruh puasa semua orang Islam nggak?
Enggak, hai orang-orang yang kenapa kalau kamu nggak mikir, nggak tahu puasa untuk apa, kamu cuman nggak makan nggak minum aja? Ibu maaf ya, puasa bukan masalah ibu bapak nggak makan, bukan. Tapi ibu bapak punya uang buat makan minum, tapi saya tidak mengambil hak makan minum. Itu puasa. Nah, jadi intinya ketika saya berpuasa bukan saya nggak makan nggak minum, bukan. Saya punya hak makan minum, tapi saya tidak mengambil haknya. Gitu. Ya, anyway, nanti kita bahas tentang Ramadan anyway. Lanjut, Mas. Sesungguhnya di antara istri-istrimu. Kayak ini nggak enak bahasanya ya, istri-istri kayak banyak gitu. Nah, itu sebenarnya bahasanya pasang. Soalnya Sesungguhnya pasangan. Bentar. Soalnya begitu ada kayak gini banyak mama yang komplain, "Kok istri-istri sih?" gitu. Tapi sebenarnya pasangan. Lanjut. Dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Dan jika kamu memaafkan dan kamu santuni serta ampuni mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Koma. Berarti kalau tadi si anak udah dikasih segitiga, ibunya mulai berubah, bapaknya mulai berubah. Ini ketika dia berubah, ikut berubah nggak kira-kira? Oke, contoh, saya kasih contoh. Ya Bapak, saya mau straight ke ujung banget gitu ya. Maaf ya, saya cuma mau kasih gambaran. Setiap segitiga membuat perilaku nggak? Membuat habits nggak? Habits membuat semua sistem hidup nggak? Nanti jadi dosa namanya. Dosa itu adalah penyesalan. Sering dengar nggak? Aku banyak dosa gitu kira-kira? Ya. Artinya action yang sama datang dari program yang sama, betul nggak? Pertanyaan. Kalau saya pengen lepas dari dosa, kalau saya pengen lepas dari dunia, apa yang harus dilakukan? Tobat. Kembali. Pasti tobat. Ya, satu Bu Pak. There is no way. Nggak ada cara lain selain kita mau ke aku dua nih. Surat 5 ayat 45, Mas. Satu lagi deh. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan. Cobaan, udah ya, cukup dulu ya sampai sini ya. Makanya disebut cobaan tuh dalam bahasa Arab disebut fitnah. Jadi fitnah tuh bukan menuduh, bukan. Tapi cobaan. Tapi fitnah bahasa kita jadi menuduh. Anyway, nanti kita bahas lebih detail. Nah, boleh belok dulu Mas, 5 ayat 45. Iya, kalau musuh bisa jadi teman bertumbuh bareng nggak? Ya. Sip ya. Jadi PR paling besar dalam hidup itu menghadapi siapa sih? Pasangan, anak, udah nggak lagi. Contoh. Maaf ibu bapak. Adam anaknya bunuh-bunuhan nggak? Nuh tadi anaknya ngikutin nggak? Ibrahim sama bapaknya ribut nggak? Jadi permasalahan ini udah dari Adam nggak? Jadi kalau ibu bapak ngomong aku tuh punya masalah keluarga, ya elah dari Adam juga udah gitu kali gitu. Sama. Ribet amat sih gitu. Paham maksud saya nggak? 545 Mas. Surah 5 ayat 45. Surat 5 Al-Maidah ayat 45. Iya. Dulu kan yang heboh 551 ya. Iya, betul. Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya Taurat bahwa nyawa dibalas dengan nyawa. Ibu bapak, kalau ada orang jahat ke kita boleh balas jahat nggak? Boleh. Boleh dong, karena nyawa boleh dibalas nyawa. Boleh ya. Lanjut. Mata dengan mata. Mata dibalas mata. Hidung dengan hidung. Hidung. Telinga dengan telinga. Telinga. Gigi dengan gigi. Gigi. Dan luka-luka pun ada kisosnya. Semua luka ada kisos itu bisa berarti kisah. Semua luka pasti ada perhitungannya. Semua luka pasti ada konsekuensinya. Sampai sini oke? Pertanyaan. Mana yang lebih nyaman bagi ibu dan bapak ketika orang ngejelekin kita? Apakah kita ngejelekin balas kadang-kadang jadi lebih tenang nggak? Kadang-kadang. Puas nggak? Bisa puas, betul? Dan that's okay. Tetapi kita dikasih hak sama Tuhan nih. Abu, hak kisos kamu ini ya. Berarti saya punya hak nggak? Sebagai hambanya. Saya boleh menegakkan hak ini nggak? Nah ibu bapak, nanti kita akan ngerti apa yang disebut dengan berserah. Salah satunya adalah menyerahkan hak ini. Lanjut. Oke. Barang siapa melepaskan hak kisosnya, kalau kamu nggak pakai hak balas kamu, padahal kamu berhak membalas, lanjut. Maka itu menjadi penebus dosa baginya. Saya yang akan nebus dosa kamu, kata Tuhan.
Kayak nggak? Makanya the power of forgiveness to everything gitu. Nah maksud saya ibu bapak, ketika dunia kita merasa dunia hancur, dunianya berantakan, please do remind yang berantakan itu hanya permainannya. Dirimu yang sejati itu tetap baik-baik aja, tetap penuh dengan welas asih, tetapi boleh jadi banyak yang belum bisa diampuni dan dimaafkan gitu. Maka saya mau menutup sama satu statement. Satu statement ketika Yesus mau disalib, dia berdoa sama Tuhan, sama siapapun yang mau menyalib dia. Tuhan, ampunilah mereka karena mereka tidak mengerti. Ampunilah mereka, bukan mengutuk, bukan merendahkan, tapi memohon untuk diampuni. Berarti Isa maha welas kasih banget nggak? Itulah kenapa satu strong word dari Yesus, Isa alaihissalam, dia selalu mengatakan, cintailah musuhmu. Karena tanpa musuhmu, kamu tidak akan bertumbuh di sini. Maka pada akhirnya, siapapun orang yang paling kita benci, pada akhirnya dia yang akan pasti paling kita berterima kasih. Kita akan berterima kasih kepada orang yang paling kita benci. Kenapa? Karena dengan mereka lah kita dan episode 1 dunia ini nanti kita akan bahas dalam 6 pertemuan teman-teman. Jadi ada dunia, ada layering dunia, nanti akhirat itu apa, barzah itu apa dan seterusnya. Tapi intinya adalah simply dunia adalah mind, akhirat adalah awareness gitu. Oke? Jadi dunia diciptakan oleh pikiran kita masing, tapi akhirat adalah kesadaran yang menyaksikan dunia itu. Maka teman-teman ibu bapak, proporsilah dalam keseharian untuk menggunakan mana mementingkan mind, mana mementingkan awareness. Dan jangan lupa kita adalah awareness yang sama dengan mind yang berbeda-beda. Jadi kesadaran kita sama, yang beda adalah kualitas aku 3, nanti inilah yang disebut jiwa. Jadi di ruangan ini kualitas kesadarannya sama nggak? Sama, yang berbeda kualitas di ruangan ini yang beda tingkat pelitnya beda-beda pasti. Tingkat marah-marahnya beda-beda pasti. Tingkat julidnya beda-beda pasti. Maka jiwa dalam konteks segitiga ini yang menutupi aku 2, bahwa jiwa-jiwa yang tidak tenang akan menutupi akhiratmu, akan menutupi kesadaran. Maka terakhir, ya ayat Tuhan nafsul mutmain. Belajarlah untuk menenangkan jiwamu, karena dalam ketenangan jiwa kita punya waktu. Dalam waktu itu kita bisa memutuskan aku mau melakukan apa. Tidak terlalu reaktif, tetapi responsif. Terima kasih. Saya kembalikan ke Kang Abi. Pas ya, iya. Cek 1, 2, 3, pas ya. Boleh tepuk tangan lagi yang meriah buat Kang Abu dan kita semua ini. Atur nuhun pisan Kang Abu ya. Kita juga nggak usah nambah pertanyaan ya. Cukup ya saya rasa ya. Kang Abu habis ini kalau nggak salah mau syuting 3 fakir ya. Ayo. Tahu banget sih. Tahu banget. Jadwal Kang Abu tahu semua insya Allah. Jadi kalau udah yang booking silakan kontak admin. Gitu. Oke, apa? Ada pesan buat Gen Z nggak nih? Banyak bukan ada aja banyak banget kesan ya. Iya balik lagi ya, mau Gen A, Gen B, Gen C, Gen Z, point of view-nya adalah just love yourself. Ya, betul. Intinya adalah jangan terlalu banyak menutupi perasaannya, dan yang paling penting adalah gunakan akal dan pertimbangan dalam setiap apapun itu. Jangan terlena oleh hasrat misalnya. Karena gini dikit ya. Ya. Aku 3 namanya tubuh itu mau yang enak. Jiwa atau ego itu mau kelihatan hebat, tapi kesadaran itu baik dan benar. Maka antara baik dan benar terlihat hebat. Jadi gini, kesadaran itu baik dan benar, baik aja. Tapi ego terlihat baik, tapi tubuh pengen yang enak gitu. Nah makanya antara 3 nih, 3 kekuatan besar adalah kesadaran, jiwa, ego kita, kesadaran, ego dan tubuh. Seimbanglah antara kesadaran, jiwa dan tubuh gitu. Karena kalau 3-3-nya seimbang, pasti hidupnya juga pasti seimbang. Makanya tubuh jangan lupa olahraga, makan bener. Jiwa jangan lupa jangan marah-marah mulu, jangan pelit. Dah, ketika kita semua menyeimbangkan antara nutrisi tubuh sama nutrisi jiwa, pasti nanti dia akan mengalir gitu. Gitu aja sih intinya. Ya. Wow. Tepuk tangan lagi dong ya. Siap. Terima kasih banyak Kang Abu.
Tadi itu mind blowing banget ya, dan kita semua dituntun banget pelan sampai dapat akhirnya bahwa ya hidup dengan kesadaran jauh lebih nikmat. Dan itu sebenarnya natural dari masing-masing kita semuanya. Setiap benih kehidupan yang ditanamkan di setiap anak juga udah punya khasnya masing-masing. Jadi orang tua mungkin belajar untuk menumbuhkan dan menyuburkannya saja. Kalau dia ditakdirkan menjadi mawar, jadi mawar, jangan diubah jadi melati, karena akan stres dengan sendirinya gitu ya. Tapi maka kita bertugasnya adalah untuk menemani mereka. Tapi sebelum menemani mereka, kita temani diri kita masing-masing terlebih dahulu. Terima kasih banyak teman-teman semua sekehadirannya. Banyak banget sudah kebaikan yang Kang Abu berikan. Mudah-mudahan Kang Abu sehat selalu. Ya, lancar segala-galanya dan terus berkenan untuk berbagi ilmu dan sharing kepada kita semuanya. Sampai ketemu tahun depan ya Kang Abu ya. Kita libur setahun. Kita libur setahun ya. Dan selamat Merry Christmas, Natal. Selamat lahir kesadarannya. Nah, selamat apa? Selamat lahir kesadaran. Selamat lahir kesadaran. Kita bajunya udah gini warnanya nih ya. Udah sesuai kan. Terima kasih teman-teman. Warahmatullahi wabarakatuh.